menyikapi suatu berita waktu itu Ustaz, di media massa itu ada seorang mekanik mau membetuli ampli masjid, kemudian ditangkap, disangka dia mau mencuri, terus dihakimi sampai dibakar. Gimana caranya biar nggak kita main hakim sendiri? Ya, memang salah satu dari hal yang buruk di Indonesia ini seringkali main hakim sendiri. Dapat maling, tangkap, masa, hakimi masa, walaupun terkadang jatuh sasarannya pun nggak tepat. Ini sebenarnya kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai agama, sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu melalui pintunya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu itu melalui prosedurnya. Dan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza wusidal amru ila ghairihi fantadhir sa'ah." Apabila sebuah perkara itu sudah diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, sekarang yang punya wewenang dalam hal ini adalah aparat keamanan. Kalau memang sekiranya ada orang yang dicurigai sebagai pencuri, maling, atau memang betul-betul maling, kewajiban masyarakat tangkap, larikan ke polsek setempat, Polres, Polda, larikan ke Koramil, ke Kodim, ke Kodam, dan yang semisal dengannya. Loh Ustaz, kalau kita serahkan ke polisi, mana mereka lambat kali datangnya Ustaz, tentara ini nanti kalau udah keluar darah baru keluar. Nah, inilah penyakit kita warga Indonesia. Belum melakukan sesuatu udah buruk sangka duluan. Akhirnya double dosa berburuk sangka kepada pihak keamanan. Yang kedua, kita sudah melakukan sesuatu yang itu di luar kewenangan kita. Yang namanya tugas yang seperti ini adalah hak murninya pihak keamanan. Andai kata memang benar-benar mereka tidak menerapkan, tidak menindak, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Andai kata setelah kita serahkan dilepasin, ya, maka mereka yang berhadapan dengan Allah. Adapun kita selesai, kewajiban yang wajib di atas kita sudah kita tunaikan. Sekarang kita lihat efek buruknya, dampak buruknya tatkala masyarakat ini suka main hakim sendiri, akhirnya melakukan sesuatu yang sudah tidak dibenarkan sama sekali dalam agama. Contohnya dalam Islam itu seorang pencuri itu dipotong pergelangan tangannya. Itu pun ada syaratnya. Ya, harus lebih dari 1/4 dinar atau 1/4 dinar. Barang yang dicuri pun barang yang tersimpan. Yang menegakkan potong tangan pun pemerintah, penguasa, bukan oknum rakyat. Nah, sekarang terkadang hanya pencuri atau maling sendal atau sekedar kotak amal masjid dibakar hidup-hidup. Andai kata di negara yang menegakkan syariat, dia nggak dibakar hidup-hidup, paling dipotong pergelangan tangannya. Itu pun kalau udah sampai nisab 1/4 dinar. Ini nisab nggak sampai, kemudian dibunuh dengan cara yang mengenaskan, dibakar hidup-hidup atau dikeroyok sampai dia cacat, bahkan terkadang sampai salah sasaran seperti yang terakhir terjadi kita di Indonesia, di Bekasi, yang sampai heboh. Orang dicurigai maling, rupanya dia ingin memperbaiki sound system masjid, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Setelah itu rupanya salah sasaran, dia udah mati, dia meninggalkan anak, istri, atau anak yang masih kecil, istri yang masih hamil. Secara Islam yang membunuh ini dikisos mereka. Walaupun nggak dikisos harus bayar diat 100 ekor onta, dan masing-masing dari mereka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kan pencuri yang tidak dengan kekerasan. Ya. Tapi kalau yang begal itu, Kalau yang begal, kita punya kewajiban membela diri. Kita lihat ini begal pepet kita, mau bunuh kita. Nabi menyatakan man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang mati terbunuh karena membela dirinya, membela hartanya, menjaga kehormatannya, dia mati syahid. Maka ada seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada seseorang datang ke rumah saya merampok, kemudian saya bunuh dia mati." Maka Nabi menyatakan, "Huwa finnar." Dia tempatnya di neraka. "Kalau saya yang terbunuh ya Rasulullah, anta fil jannah." Kamu tempatnya dalam surga. Tapi dengan syarat, kata para ulama, dia mengeluarkan jurusnya atau sikap yang memadai. Kira-kira tidak perlu dengan senjata tajam, ya jangan digunakan senjata tajam, kecuali dalam kondisi darurat
mau tidak mau dia harus melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan itu bisa mematikan. Andai kata terjadi, maka ini enggak masalah. Ini disebutkan dalam kaidah fikih dengan daf'ul sha'il, mencegah adanya kejahatan yang ingin terjadi terhadap kita. Yang ditakutkan itu kan kita membela diri, kita menang, mati itu yang kita... Seperti Nabi katakan tadi, kalau dia mati dia yang dalam neraka karena dia ingin membunuh kita, ingin merampas kita. Hukum kita ini Ustaz, nanti kita karena menghilangkan nyawa, kita yang jadi masuk ke sekolahan itu. Ya, secara syar'i kita boleh. Ya, kalau memang kita nggak bisa melakukan, kita harus melakukan tindakan mematikan. Kalau kita tidak melakukannya, kita yang akan mati. Dalam Islam kan wajib bela diri. Tapi nggak boleh pula kita berburuk sangka kayaknya mau bunuh nih, padahal enggak. Mau pinjam uang datang ke rumah. Nah, dan lebih baik kalau memang masih bisa dihubungi pihak keamanan, polsek setempat, koramil setempat, lebih baik dan lebih selamat agar menghubungi mereka. Ya, tetapi andai kata kita melakukan sebuah tindakan yang mematikan karena kondisi yang darurat, karena sudah mengancam nyawa kita, secara syar'i tidak mengapa.